Sir Isaac Newton. Siapa yang tidak mengenal ilmuwan ini? Seorang ilmuwan penemu gaya gravitasi dan hukum Newton. Dia dikenal dunia dengan kisah ceritanya yang mengamati sebuah apel yang jatuh ke tanah. Dari peristiwa tersebut, Newton dapat mengungkapkan fakta tentang gaya gravitasi dan hukum alam semesta. Selain kisahnya yang melegenda, Newton dikenal sebagai ilmuwan yang menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan, seperti fisika, matematika, filsafat, astronomi, alkimia, dan teologi. Dia termasuk ke dalam pengikut aliran heliosentris dan tercatat dalam sejarah ilmuwan paling berpengaruh. Buku Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan tahun 1687 adalah karya paling termasyhur yang dibuat oleh Newton. Berkat karya-karyanya yang sangat berpengaruh di seluruh dunia, Newton dijuluki sebagai bapak ilmu fisika klasik. Isaac Newton lahir di Walsrop, Lincolnshire, Inggris pada tanggal 4 Januari 1643 dan dilahirkan secara prematur. Newton berasal dari keluarga petani yang makmur. Ayahnya bernama Isaac Newton yang meninggal 3 bulan sebelum Newton lahir, sedangkan ibunya bernama Hannah Ashcoe. Ketika berumur 3 tahun, Newton kecil sudah ditinggalkan ibunya yang menikah lagi dengan pendeta kaya bernama Barnabas Smith. Sejak saat itu, Newton diasuh oleh neneknya. Pada usia 12-17 tahun, Newton menempuh pendidikan di The King's School, Grantham, Inggris. Namun, Newton sempat keluar sekolah karena disuruh oleh ibunya untuk menjadi petani. Kemudian, kepala sekolah The King's School membujuk ibu Newton untuk mengizinkan kembali anaknya bersekolah. Berkat bujukan dari kepala sekolah, akhirnya Newton dapat menempuh pendidikannya lagi sampai lulus. Selama bersekolah di King's School, Newton termasuk siswa yang cerdas dan berbakat. Dia terampil dalam bidang mekanik dan teknik, serta mampu membangun model mesin seperti jam dan kincir angin. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Newton melanjutkan pendidikan di Trinity College, Universitas Cambridge, pada tahun 1661. Selama berkuliah, dia juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengajaran di universitas saat itu didasarkan pada ajaran filsuf Aristoteles yang mempercayai geosentris. Tetapi Newton lebih terpengaruh gagasan filsuf modern seperti Descartes, Copernicus, Galileo, dan Kepler. Ketika itu, ilmu pengetahuan sedang berada di masa revolusi ilmiah. Sebuah catatan berjudul Questiones Quaedam Philosophicae yang berarti pertanyaan filosofis tertentu merupakan bukti bahwa Newton telah dipengaruhi oleh revolusi ilmiah. Di dalam catatan tersebut, Newton menuliskan sebuah slogan, yaitu Plato adalah temanku, Aristoteles adalah temanku, tapi sahabatku adalah kebenaran. Selain itu, Newton juga sangat tertarik dengan penemuan Galileo Galilei tentang bumi yang mengelilingi matahari. Hal tersebut telah membuka pemikiran Newton bahwa matematika adalah alat untuk menjelaskan dan membuktikan hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Pada tahun 1665, Newton berhasil menyelesaikan pendidikan di Universitas Cambridge. Di tahun yang sama, Newton menulis sebuah buku catatan berjudul West Book yang berisi gagasan tentang hukum gerak dan gravitasi. Di dalam buku catatan itu, Newton juga berusaha menerangkan gagasan Galileo sebelumnya, yaitu tentang perbandingan gaya yang mengikat benda tetap di bumi atau gravitasi dengan gaya sentrifugal yang dapat memantulkan benda akibat rotasi bumi. Beberapa artikel juga pernah ditulis oleh Newton dan baru diterbitkan beberapa puluh tahun kemudian. Pada tahun 1669,
Newton dipromosikan sebagai Profesor Lucasian bidang matematika di Cambridge University. Di tahun yang sama, Newton menulis tentang De Analysi per Equationes Numero Terminorum Infinitas yang membahas deret tak terhingga. Kemudian pada tahun 1671, Newton menulis lagi tentang persoalan deret yang dituangkan dalam De Methodis Serierum et Fluxionum. Melalui dua karyanya tersebut, Newton juga menerangkan prinsip-prinsip kalkulus. Newton termasuk ahli dalam bidang optik. Teleskop reflektif adalah hasil penemuan Newton. Makalah berjudul Teori tentang Cahaya dan Warna berhasil dipublikasikan oleh Newton pada tahun 1672 di jurnal Philosophical Transactions milik Royal Society. Setelah makalah tersebut terbit, Newton dikritik habis-habisan oleh seniornya di Royal Society bernama Robert Hooke. Kritikan ini mengakibatkan keduanya berseteru selama bertahun-tahun. Selain itu, Hooke juga mengatakan bahwa Newton telah menjiplak pemikiran gravitasi miliknya. Newton juga berseteru dengan Gottfried Wilhelm Leibniz karena saling klaim sebagai penemu kalkulus. Berikutnya, pada tahun 1687, Newton berhasil menerbitkan karyanya yang paling termasyhur, yaitu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica atau Principia. Karya tersebut diterbitkan dalam bahasa Latin saat Newton berusia 44 tahun. Buku ini menjelaskan tentang mekanika, fluida, dan gravitasi. Selain itu, Principia juga membahas 3 hukum gerak, atau yang biasa dikenal sebagai hukum Newton. Pertama adalah hukum inersia atau hukum Newton 1 yang berbunyi suatu benda yang sedang diam akan tetap diam dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Secara matematis ditulis dengan rumus sigma F sama dengan 0. Kedua, hukum percepatan atau hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan gaya pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dapat ditulis dengan rumus alfa sama dengan F per M. Dengan F adalah gaya, M adalah massa, dan alfa adalah percepatan. Selanjutnya, hukum Newton 3 yang berbunyi ketika benda pertama memberikan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi yang sama besar kepada benda pertama dengan arah berlawanan. Secara matematis dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Di dalam buku Principia juga dibahas mengenai analisis geometris yang dipelajari dalam kalkulus. Kemudian menghitung kecepatan suara di udara, menganalisis gravitasi, dan penyimpangan gerakan bulan, serta memandu penentuan orbit komet. Selain dikenal sebagai ilmuwan, ternyata Newton pernah terjun di dunia politik. Cerita bermula ketika Raja James II naik takhta menjadi Raja Inggris tahun 1685. Raja James II adalah seorang Katolik dan selalu mengeluarkan kebijakan pro-Katolik. Hal itu membuat pemeluk Protestan kesal, termasuk Isaac Newton. Salah satu kebijakan James II yang tidak disetujui oleh Newton adalah memberikan gelar Master of Art kepada Alban Francis tanpa sumpah. Newton bersama dengan 7 orang mewakili Cambridge untuk protes kepada Komisi Eklesiastik pada April 1687. Namun, protes itu ditolak. Berbagai protes dikirimkan kepada James II, dan puncaknya ketika 7 bangsawan Inggris meminta Raja Belanda yang bernama William of Orange untuk menyerang Inggris. Kemudian pasukan Belanda datang ke Inggris. Hal itu membuat James II kabur ke Prancis. Setelah James II pergi, Newton dipilih sebagai wakil dari Cambridge University di Parlemen Konvensi.
Pada Februari 1689 sedang diselenggarakan sidang parlemen. Hasil sidang tersebut memilih William sebagai raja dan Mary sebagai ratu Inggris. Pergantian dari James II ke William dan Mary membuat Inggris lebih baik dibandingkan sebelumnya. Masa ini sering disebut sebagai Glorious Revolution, dan Newton termasuk orang yang ikut andil dalam menciptakan revolusi ini. Masa Glorious Revolution membuat Newton semakin terkenal dan mempunyai banyak murid, serta memiliki teman baru yaitu John Locke dan seorang matematikawan bernama Fatio de Duillier. Kemudian, pada tahun 1696, Newton ditunjuk sebagai Warden of Royal Mint atau kepala badan pencetakan koin, yang membuatnya harus pindah ke London. Lalu, pada tahun 1703, Newton dipilih sebagai Presiden Royal Society. Setelah itu, pada tahun 1704, buku berjudul Optics berhasil diterbitkan oleh Newton. Masa tua Newton dihabiskan dengan menulis tentang persoalan agama. Sebelum meninggal, Newton berkata pada Richard Mead, dokter yang merawatnya, bahwa dirinya seorang perjaka. Newton meninggal di London pada tanggal 31 Maret 1727, tepatnya di usia 84 tahun. Selesai sudah pembahasan tentang biografi Sir Isaac Newton ini. Terima kasih telah menonton. Nantikan konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.